Sebelum kita masuk ke reviewnya, gue mau cerita sedikit. Jadi sepatu ini gue beli di tahun 2024, bulannya bulan Januari. Untuk pemakaiannya sendiri, gue pakai hampir tiap hari. Karena sepatu ini gue pakai untuk ke kantor, jalan kaki di trotoar, di halte busway, di JPO. Bahkan gue pakai berdiri berlama-lama di busway. Gue pakai juga hujan-hujanan. Bener-bener ini sepatu tempur. Oke guys, jadi inilah dia penampakan sepatunya. Pertama-tama kita mulai lihat di bagian uppernya dulu ya. Kita bisa lihat di bagian upper ini, nah ada sobekan kecil di atasnya. Nah ini kurang lebih karena kegesek-gesek sama kaki secara terus-menerus ya. Sepatu sebelah kanannya pun juga ada, tapi masih sedikit. Nah, sangat sedikit sekali. Setelah itu untuk bagian upper, so far semuanya masih aman ya guys ya. Nggak ada yang sobek lagi atau lepas. Kalau kita lihat lem-lemannya juga semuanya masih kokoh ya. Nggak ada tanda-tanda mengelupas sama sekali. Ini benar-benar gua akuin Kangki juara banget sih lemnya. Nice, very nice. Begitu juga yang di sebelah kanan ya. Sama. Oke, bagian upper udah. Sekarang kita coba lihat bagian dalamnya ya. Untuk bagian dalam, ini insole-nya bisa dilepas. Nah, ini dia penampakan insole-nya. Tadinya di bagian sini ada logo Kangki, tapi sekarang udah hilang ya. So far insole-nya juga masih empuk ya. Nggak ada tanda-tanda menipis atau bagaimana. Bener-bener masih oke banget. Cuman yang gue rasakan adalah insole-nya ini kalau nggak pakai kaos kaki yang proper, ini licin. Jujur aja, beberapa kali gue merasakan kurang nyaman si insole-nya ini. Karena dia licin. Nggak bisa nge-grip antara si insole ini dengan kaos kaki yang kita pakai. Begitu juga yang di bagian kanan ini ya. Insole-nya sama juga. Tadinya ada logo Kangki di sini dan sudah hilang. Ya, masih aman banget. Oke, insole udah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling mantap nih, bagian midsole. Nah, di sini gue mau menunjukkan sesuatu kepada kalian. Untuk bagian luar midsole-nya, ini modelnya mirip-mirip kayak Adidas Ultra Boost gitu ya. Jadi ala-ala kayak styrofoam gitu. Dan ini midsole-nya tuh bener-bener empuk dan nyaman banget guys. Nyaman sekali, gue bisa jamin. Tapi ada satu kekurangan di midsole ini, yaitu kalian bisa lihat di bagian dalam. Tada! Lihat, sudah gerepes ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini kondisi sepatunya udah gua cuci, jadi udah lumayan bersih lah bagian midsole-nya ini ya. Awalnya itu bener-bener kalau lagi kotor itu bener-bener di sini debu pada masuk semua ya. Dan ini bagiannya bener-bener nggak enak dipandang lah. Terus juga karena ini bentuknya kayak styrofoam gitu, busanya ini nih, sela-selanya ini kan ada garis-garis kayak bubble-nya gini ya. Ini tuh gampang banget kemasukan pasir gitu. Seperti yang di sini kalian bisa lihat, ini udah agak hitam-hitam ya. Jadi kelihatan banget sela-sela antara busa-busanya ini. Dan ini udah gua cuci dengan metode apapun ya. Nggak metode yang gimana-gimana sih. Ini gua cuci biasa aja dan masih nggak bisa maksimal. Bagian depannya juga sama. Dan untuk di sepatu yang bagian kanan juga sama. Malah lebih parah nih, tuh lihat. Mantap. Mantap ya? Mantap ya? Lihat, ya. Jadi kalau gue boleh saran ke kalian, kalau kalian membeli sepatu Kangki dengan midsole yang seperti ini, gue saranin kepada kalian beli aja yang midsole-nya warnanya hitam. Midsole-nya warnanya hitam, insya Allah, misalkan dia gerepes lagi seperti ini, tapi nggak akan terlalu kelihatan. Dan kalau kena debu, kena pasir, kena tanah seperti ini, debu-debunya kan akan nyelip-nyelip nih di bagian
busa-busanya ini itu tidak akan terlalu kelihatan. Nah, itu saran dari gua aja sih. Lihat bagian depannya. Ini malah di sini udah lebih parah ya. Udah agak sedikit bolong nih. Di sini nih. Fokus ya ini nih. Ya kan? Tapi so far walaupun midsole-nya udah grepes begini, dia tuh masih tetap empuk loh. Tetap empuk, emang nggak senyaman waktu masih baru sih, tapi tetap empuk dan tetap enak banget buat dipakai. Apalagi buat dipakai berdiri lama di busway. Oke, midsole udah, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu bagian outsole. Kita lihat, tada! Gue bisa bilang outsole-nya ini bukan yang terbaik ya. Kalau kita pakai di jalanan kayak JPO, kayak halte Transjakarta itu kan ada beberapa halte yang dasarnya pakai besi-besi gitu. Dan gue merasakan kalau jalan di situ tuh sedikit licin. Apalagi kalau misalkan lagi hujan. Dan haltenya itu jalanannya lagi basah, lagi becek. Itu cukup licin, cukup berbahaya sih. Tapi so far kalau kalian lihat di sini sudah mulai aus bagian bawahnya. Tapi nggak di semua sisi ya, di sisi pinggir-pinggirnya aja nih yang jadi tumpuan kaki gua. Gila coy, pemakaian setahun, gila. Bagian depan sini juga udah mulai aus, ya. Tapi so far sih kalau gue lihat ini masih tebel banget outsole-nya ya, dan masih layak banget untuk dipakai. Cuman minusnya ya outsole ini kalau dipakai di hujan atau kondisi basah, memang sedikit licin. Beda sama outsole merek-merek yang lain ya. Sama ya, tingkat keausannya adalah di bagian sini, di bagian bawah. Di sini tulisannya move with Kanki. Oke. Dah. Jadi segitu aja dulu review sepatu Kanki ini setelah pemakaian selama kurang lebih 1 tahun ya guys. Jadi gimana guys, setelah melihat review ini, apakah kalian tertarik untuk mencoba membeli Kanki? Kurang lebih yang tipe yang gue beli ini adalah Kanki Story Kenshin ya. Ada juga Kanki Story Honjo, Kanki Story Kitadake, dan yang lain-lain ya. Yang Kanki X Dr. Tirta juga bagus tuh, kayaknya. Nah, dan buat kalian juga yang kalian punya sepatu Kanki di rumah, tulis dong di komen bagaimana review pemakaian setelah kalian beli sepatu Kanki itu. Bagian mana yang kurang, bagian mana yang bisa diimprove supaya kita bisa belajar sama-sama. Oke, sekian dulu video dari gua dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.